Kematian adalah sebuah fakta. Sebagaimana kita tahu dalam kehidupan kita ini ada kaya dan miskin, berpasang-pasangan, ada siang dan malam, ada muda dan tua, ada kuat dan lemah, ada sakit dan sehat. Fenomena yang selalu berdampingan dan banyak, hampir semua di kehidupan kita begitu, termasuk hidup dan mati. Antum hidup sekarang, antum juga akan mati. Sehebat apapun orang itu pasti akan mati. Hanya saja mati bagi orang beriman adalah sebuah pintu yang dia harus masuk. Nggak bisa nggak. Seperti antum mau masuk ke masjid sini harus lewatin pintu. Kalau nggak bisa. Dan itu kematian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian bagi orang beriman adalah kegembiraan. Dan Allah jadikan kematian bagi orang kafir dan fasik kesengsaraan. Makanya para sahabat kalau ada yang mau meninggal di antara mereka, itu pada datang yang lainnya dan tersenyum sambil mengatakan berita gembira buat kamu, berita gembira buat kamu. Diberitakan kepada temannya yang mau meninggal. Bayangkan orang mau mati terus dikatakan berita gembira sambil tersenyum. Mereka saling memuji dan mengatakan kamu hebat, kamu bahagia. Kenapa kira-kira mereka berkata seperti itu teman-teman sekalian? Karena mereka punya keimanan. Teori keimanan mengajarkan kita kalau mati kita akan panen hasil pekerjaan kita. Itu teori keimanan. Ilmu pengetahuan nggak bisa tembus itu. Susah. Selama ini yang kita sholat, hadiri majelis ilmu, yang kita puasa, zikir, segala macam perbuatan, orang konsep keimanan mengatakan kita akan dapat hasilnya pada saat sudah mati. Semua kita akan lihat. Disebutkan dalam sebuah riwayat sahih bahwasanya kalau seseorang waktu pernah Nabi SAW mengatakan hadis, siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah akan rindu bertemu dengannya, dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Maka semua sahabat sedih mendengarkan hadis ini sampai 3 hari. Akhirnya Nabi SAW masuk dalam rumah dan menemukan Aisyah juga lagi bersedih. Kata Nabi SAW, kenapa wahai Aisyah? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, semua orang sedih mendengar sabda anda. Waktu anda mengatakan 3 hari yang lalu, waktu anda mengatakan kalimat, siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah rindu bertemu dengannya, dan siapa yang benci bertemu Allah, Allah benci juga bertemu dengannya. Ini membebani jiwa kami. Apakah seseorang di antara kami kalau benci dengan kematian atau takut mati, berarti dia benci dengan Allah? Maka kata Nabi SAW, bukan begitu wahai Aisyah. Jadi Nabi SAW tidak tahu kenapa sahabatnya merasa sedih. Beliau belum tangkap. Nanti pada saat itu baru beliau mendapatkan informasinya. Maka kata Nabi SAW, bukan begitu wahai Aisyah. Tapi kalau seseorang mukmin akan meninggal dunia, akan datang sosok-sosok malaikat kepadanya, lalu membawakan padanya berita gembira tentang semua amal solehnya yang diterima sebelum meninggal ini. Allahu alam bagaimana dimensi waktunya, siapa malaikat yang datang tidak disebutkan namanya. Yang jelas Nabi SAW memberikan gambaran global. Malaikat akan datang memperlihatkan, ini loh salatmu, ini loh puasamu, ini loh zikirmu, ini loh majelis ilmumu, semua disebutkan. Saking gembiranya dia, saking gembiranya, sampai dia berkata, waktu diperlihatkan itu, dan malaikat mengatakan, karena ini kau akan masuk surga, ini loh surgamu, diperlihatkan surga. Detik-detik terakhir sebelum ruhnya dicabut oleh malaikat maut. Maka pada saat itu dia rindu ingin bertemu dengan Allah. Mau cepat-cepat malaikat maut datang, cabut ruhnya, masuk surganya. Dan kalau dia orang fasik atau orang kafir, maka akan datang beberapa malaikat yang menunjukkan kepadanya, ini dosamu. Ini dosa-dosa semua yang kamu lakukan. Diperlihatkan. Lalu karena kau buat ini, dilihatkan pintu neraka, ini tempat kamu sekarang. Maka karena takutnya orang ini, dia benci untuk mati, benci untuk bertemu dengan Allah. Karena kalau mati berarti sudah menuju ke akhirat, sudah saatnya bertemu dengan Allah sang pencipta. Maka Allah pun benci bertemu dengannya. Jadi orang beriman kalau meninggal teman-teman, berita gembira bagi mereka. Makanya para sahabat tadi saya bilang fenomenanya kalau mati, mereka saling datang, senyum, mengatakan berita gembira buat kamu. Kenapa? Statement setelahnya menjelaskan kepada kita. Mereka mengatakan, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan kekasih kami, kekasih kita, Rasulullah SAW. Engkau akan bertemu dengan orang-orang yang kau cintai yang sudah beriman. Engkau akan bertemu dengan Tuhanmu dan masuk ke dalam surga abadi yang dijanjikan. Selalu kalimat ini yang dilontarkan kepada orang-orang yang mau meninggal dunia. Jadi motivasi untuk apa? Takut, tidak usah takut. Mereka kalau mau masuk medan perang, motivasinya itu. Sampai mereka saling memesan, siapa yang mati duluan, tolong jangan lupa saya syafaatnya ya. Mereka saling mewasiatkan itu.
Sudah tahu nanti kalau masuk medan perang ada yang mati nih. Jangan lupa saya ya. Sampai pernah ada seorang sahabat umur 16 tahun pada saat meninggal, jatuh dari kudanya. Seorang sahabat lain melihat dia jatuh, tahu tertusuk, dia sengaja jatuhkan dirinya juga dari kudanya. Jatuh pas sebelahnya orang ini, lalu dia mengatakan, wahai anak muda, tolong jangan lupa berikan kepada syafaatmu kepadaku. Lalu orang itu pun meninggal dunia, si anak muda ini. Jadi mereka saling mengejar kematian itu. Berharap kalau dia mati, berharap dia bisa tolong teman-temannya. Memberitahukan berita gembira bagi mukmin yang mau mati akan ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak bahagia? Selama ini kita cuma dengar sejarahnya, selama ini kita cuma pelajari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau SAW, tapi di akhirat sudah jelas. Waktu baginda Nabi SAW mau meninggal, sakit parah, orang semua sudah nangis depan rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun keluar, naik di atas mimbar. Beliau mengatakan ada orang yang diberikan pilihan untuk memilih apakah dia pergi kepada Tuhannya atau dia tinggal di dunia. Perlu kita garis bawahi, semua nabi-nabi teman-teman sekalian diberikan opsi pada saat mau meninggal. Cuma nabi saja. Apakah umurnya mau dipanjangkan atau dia meninggal dunia. Maka Nabi SAW bahasakan ini dengan santun. Beliau tidak mengatakan dirinya. Beliau mengatakan seorang hamba disuruh pilih bertemu dengan Tuhannya atau dia tinggal di dunia. Maka dia pilih Rafiqul A'la, artinya ketemu sama Tuhannya. Maka semua orang pun menangis pada saat mendengarkan hal tersebut karena sudah faham kalau Nabi SAW akan meninggal dunia. Maka beliau bersabda dalam kalimat yang mulia, wahai manusia, jangan sedih, nggak usah sedih, karena janji kita akan bertemu di haud saya, di haud, ya, di telaga Nabi SAW di mahsyar setelah timbangan amal kita ditimbang. Jadi orang mukmin itu menghadapi kematian teman-teman bahagia sekali. Ini yang membuat sahabat tidak pandang bulu, ada jihad pergi, apapun yang berhubungan dengan urusan akhirat didahulukan daripada urusan dunia, gitu kan? Sampai Bilal waktu mau meninggal ditanya, bagaimana pendapat tentang kematian oleh para ulama tabi'in yang merupakan murid-murid beliau. Beliau mengatakan, marhaban bil maut, selamat datang kematian. Itu yang saya tunggu. Kalau bukan karena ditentukan oleh Allah, sudah lama mereka berharap meninggal dunia. Untuk apa sibuk dengan dunia? Sebentar lagi menuju ke akhirat dan abadi di sana.